Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman hebat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Budiana di pembelajaran tematik tema 7, subtema 3 muatan IPA tentang mengenal gaya magnet, gaya gravitasi, dan juga gaya gesek. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak. Hari ini kita akan mempelajari beberapa gaya. Di antaranya ada gaya magnet, gaya gravitasi, dan juga gaya gesek. Yang pertama kita akan bahas yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Benda ferromagnetik ini contohnya adalah besi, baja, dan juga nikel. Sementara, benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut sebagai benda paramagnetik. Contohnya yaitu aluminium, kaca, dan juga kayu. Magnet memiliki beberapa sifat, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu magnet memiliki daya tarik. Silahkan kalian perhatikan ilustrasi pada video berikut ini. Pada video berikut, benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu adalah benda yang terbuat dari besi ataupun nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat juga gaya tariknya. Yang kedua yaitu magnet dapat menembus benda tertentu. Jika antar magnet dengan benda magnetik diberi penghalang, misalnya seperti kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan juga plastik yang tipis dapat ditembus dengan mudah oleh magnet. Lalu yang ketiga yaitu magnet mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian. Gaya tarik magnet yang paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut sebagai medan magnet. Jika kutub yang tidak senama didekatkan, maka magnet tersebut akan tarik-menarik. Namun, bila kutub yang senama atau yang sama didekatkan, maka magnet tersebut akan tolak-menolak. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yaitu ada magnet alam. Magnet alam ini adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya adalah batuan yang dapat menarik besi, seperti biji besi dan juga nikel. Lalu yang kedua ada magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Magnet buatan sendiri terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, ada magnet batang, lalu ada magnet tabung, ada magnet jarum, magnet U, dan juga magnet ladang atau magnet tapal kuda. Setelah mengetahui gaya magnet, sekarang kita akan mempelajari gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah. Perhatikan ilustrasi berikut. Buah yang jatuh merupakan contoh dari gaya gravitasi bumi. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan gaya gravitasi bumi?
Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan dari tarikan bumi. Bumi termasuk benda yang sangat besar, sehingga otomatis gaya gravitasi bumi juga akan besar. Gaya gravitasi bumi ini menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak dapat melayang di udara. Salah satu contoh dari gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Peristiwa ini terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut ke pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, maka semakin kecil juga gaya gravitasinya. Selanjutnya, kita akan mempelajari gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Silakan perhatikan ilustrasi berikut. Pada ilustrasi tersebut terdapat dua contoh gaya. Yang pertama yaitu ada gaya dorong yang dicontohkan dengan orang yang sedang mendorong troli belanjaan. Lalu, yang kedua yaitu adanya gaya gesek. Nah, gaya gesek ini terjadi pada roda troli yang bergesekan dengan lantai. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaannya, maka gaya geseknya juga akan semakin kecil. Namun sebaliknya, jika permukaannya semakin kasar, maka gaya gesek yang dihasilkan juga akan semakin besar. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan dengan arah gerakan benda tersebut. Gaya gesek ada yang menguntungkan dan juga ada yang tidak menguntungkan. Sekarang kita akan membahas gaya gesek yang menguntungkan. Yang pertama yaitu adalah alas sendal atau sepatu yang terbuat dari bahan karet. Hal ini ditujukan supaya kita pemakainya tidak mudah terpeleset. Lalu yang kedua yaitu sepatu sepak bola yang diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek, agar pemakainya juga tidak mudah terpleset. Lalu yang ketiga, rem karet dan pelek logam yang saling bergesekan. Nah, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda. Untuk memperlambat laju sepeda, makanya digunakan rem karet dan juga pelek logam yang saling bergesekan. Lalu yang terakhir, ban kendaraan yang dibuat dengan motif beralur. Ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif yang beralur, agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan juga jalan raya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gaya gesek yang merugikan. Yang pertama yaitu adanya gesekan mesin kendaraan dengan bagian-bagiannya. Pada mesin kendaraan seperti sepeda motor ataupun mobil, selalu terjadi gesekan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Gesekan itu akan membuat mesin menjadi cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi oleh pelumas. Lalu yang kedua yaitu gir roda dengan rantai sepeda atau motor yang bergesekan. Gir roda dengan rantai sepeda dan juga motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat, akan mudah rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Lalu, yang terakhir yaitu ban kendaraan. Jika sering digunakan, lama-kelamaan alur bannya akan menghilang. Nah, ban mobil dan juga motor ataupun sepeda, jika sering digunakan, lama-lama alur bannya akan menghilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek.
Akibatnya, kendaraan akan mudah tergelincir jika jalanan basah. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman hebat sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat.